Kemudian kalaupun itu seperti itu juga tergantung dari pasal-pasal hukumnya, belum tentu juga pas pasal hukumnya. Kalau pasal hukumnya nggak pas, itu nanti ditolak sama jaksa. Jadi, di pengadilan juga kalah. Yang nentuin kan pengadilan, hakim, bukan dengan segala hormat. Ini Prof ini belajar pengantar ilmu hukum. Ya, memang begitu kalau pengantar memang ilmu hukum. iya, dalam artian memang begitu. Dan baru bab tapi pengantar kemudian, ilmu hukum dia. sebentar. Nah, kalau hanya sekedar mengatakan bahwa oh ini tadi dimainkan dan sebagainya. Ada persoalan memang kan begini, hukum itu kan selalu ada tadi idealnya, ada normatifnya. Normatifnya memang aturannya memang tidak boleh yang namanya menyebarkan kebencian kepada kelompok, itu tidak boleh. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan itu tidak boleh. Karena itu berbeda dengan kritik. Debat panas Henry Subiakto vs Refli Harun. Prof ini baru belajar ilmu pengantar hukum. Prof Henry Subiakto sindir kelompok nyinyir pemuja hoax. Balasan netizen lebih menyakitkan. Pojok1.id. Debat panas staf ahli Menkominfo bidang hukum Prof Henry Subiakto vs Refli Harun tersaji dalam program acara 2 CCTV One bertema Ketika Rakyat Merasa Dibungkam pada Kamis malam 29 Oktober. Refli Harun mengkritisi pemerintah yang terkesan menciptakan dan membiarkan konflik horizontal di masyarakat. Sekarang ini kan adalah kita itu kan bisa direct attack, iya kan? Misalnya gini, kalau kita mengkritisi pemerintah tidak suka direct attack. Kalau direct attack seperti itu tidak populer biasanya, ucap Refli Harun. Yang paling gampang itu melingkar. Nah, melingkar itu kan jadi konflik horizontal di society. Kalau konflik horizontal di society harusnya pendekatannya mendamaikan orang itu, tambah pakar hukum tata negara itu. Sebagai negara demokrasi seharusnya pemerintah mendamaikan masyarakat yang berkonflik, bukan memihak satu kelompok, satu memusuhi kelompok yang lain. Kan kita demokrasi Pancasila katanya, musyawarah mufakat. Tapi kalau misalnya state, negara, langsung memidanakan orang, maka sesungguhnya negara menggunakan tangan besi, tegas Refli. Henry Subiakto langsung menanggapi pernyataan Refli Harun. Ia menyebut aparat bisa saja mendamaikan, tapi juga harus memproses laporan dari masyarakat. Penegak hukum itu bisa saja mendamaikan, tapi juga mereka itu menerima laporan-laporan dari masyarakat. Dia juga harus melakukan implementasi laporan itu, kata Henry. Guru besar Universitas Airlangga itu lantas menjabarkan proses hukum mulai dari laporan masyarakat hingga putusan di pengadilan. Namun penjelasan Henry Subiakto langsung dipotong Refli Harun. Ia menyebut Henry Subiakto baru belajar bab ilmu pengantar hukum. Dengan segala hormat, Prof ini belajar pengantar ilmu hukum. Memang begitu kalau pengantar ilmu hukum. Baru bab pengantar ilmu hukum dia, kata Refli Harun. Di akhir debat, Refli Harun mengatakan bahwa Undang-Undang ITE bermasalah, baik dari pasal-pasalnya maupun dari pelaksanaannya. Ada 2 law on the paper, sama law in action. Kita bermasalah di dua-duanya, termasuk dalam konteks ini adalah Undang-Undang ITE. Di paper, di atas kertas bermasalah karena bisa menjangkau kemana saja. Di praktiknya bermasalah, cetus Refli Harun. Henry Subiakto lantas menanggapi bahwa Undang-Undang ITE yang bermasalah itu merupakan produk rezim sebelum pemerintahan Joko Widodo. Law of the paper tadi itu sebenarnya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Pasal 27 ayat 3 sudah, pasal 28 sudah. Kemudian itu buatan bukan rezim ini, pungkas Henry Subiakto. Prof Henry Subiakto sindir kelompok nyinyir pemuja hoax. Balasan netizen lebih menyakitkan. Staf ahli Menteri Kominfo bidang hukum Profesor Henry Subiakto menyindir kelompok yang doyan nyinyir dan pemuja hoax. Di negeri ini ada kelompok orang yang ide, kreasi, dan aktivitasnya hanya berkutat pada upaya menuduh, nyinyir, memuja hoax, dan pesimis pada bangsanya sendiri. Hal itu tampak nyata dalam komunikasi terutama di media sosial, kata Prof Henry melalui akun Twitter pribadinya @henrysubiakto Kamis 29 Oktober.
Ia menyebut ada kelompok di Indonesia yang lebih percaya hoax karena sejalan dengan pikirannya sendiri. Di negeri ini banyak orang pemuja pikirannya sendiri. Kalau ada info yang salah, lalu info itu dikatakan hoax. Mereka justru menyalahkan fakta dan lebih mempercayai hoax karena sejalan dengan pikirannya itu post-truth, katanya. Diduga Henry Subiakto menyindir Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon. Henry dan Fadlizon sempat berdebat di ILC TV One tentang harga vaksin COVID-19. Perdebatan keduanya berlanjut ke media sosial Twitter. Henry menyindir Fadlizon. Ia menyarankan agar Fadlizon ditunjuk sebagai special envoy untuk cari vaksin sebagai seharga $2. Kasus hoax Ratna Sarumpait tidak dijadikan pelajaran, sindir guru besar Universitas Airlangga Unair itu. Tweet Henry Subiakto memantik reaksi netizen. Mereka membalas cuitan Henry Subiakto dengan kalimat menohok dan lebih menyakitkan. Uniknya, balasan dan sindiran warganet dibuat semirip mungkin dengan kalimat Prof. Henry Subiakto. Hanya objeknya yang berbeda dan ditujukan kepada Prof. Henry Subiakto. Di negeri ini ada kelompok orang yang ide, kreasi, dan aktivitasnya hanya berkutat pada upaya menjilat demi jabatan dan kepentingannya sendiri. Hal itu tampak nyata dalam komunikasi terutama di media sosial. Tulis @mawis73. Di negeri ini ada profesor yang kalau kalah debat langsung baperan dan terus ngoceh di TL kagak berhenti. Dan dia makan gaji dari pajak rakyat tanpa malu nuduh orang-orang yang mungkin duitnya dimakan sebagai gaji. Komentar @rindra74. Di negeri ini juga tidak dibudayakan malu saat terdiam pucat debat di TV. Oh alah, komunikasi di medsos kok dijadikan acuan dalam kehidupan bernegara. Wajah dengan air mata bahagia tertawa berguling di lantai. Ibu Yusuf Rega. Di negeri ini ada orang yang mengaku profesor tapi miskin data. Kreasi dan aktivitasnya hanya berkutat pada upaya membela diri, curhat di medsos saat kalah debat di TV. Hal itu tampak nyata dalam komunikasi terutama di media sosial. Tandas @kamal bukan kumal.